إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah kita senantiasa menyegarkan kesadaran kita akan kewajiban bahkan kebutuhan kita sebagai hamba Allah, yaitu bersyukur dan bersyukur, bahkan tidak ada bosan-bosannya sepanjang usia kita, sepanjang hayat masih dikandung badan. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu pernyataan yang masyhur beredar di mana-mana, dibaca banyak manusia, kalangan terpelajar maupun akademisi, ada seorang orientalis yang mengatakan bahwa apabila kita ingin meruntuhkan suatu bangsa, maka fokuslah pada 3 titik. Yang pertama adalah wanitanya. Yang kedua, institusi pendidikannya. Dan yang ketiga adalah figur-figur qudwah atau rujukan yang senantiasa manusia merujuk kepada mereka dalam banyak hal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang perempuan, maka sebetulnya kita harus sadar, harus tahu dan mengembalikan fungsi perempuan seperti apa. Demikian pula bahwa sekolah atau institusi pendidikan sesungguhnya ada guru-guru, para ustadz, para muallim, para murabbi, para dosen, dan seterusnya. Dan apabila terkait dengan figur, maka sudah barang tentu mereka adalah tokoh, ulama, dan menjadi rujukan keilmuan, termasuk qudwah di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibayangkan seandainya 3 hal ini berhasil tembus, maka memungkinkan suatu bangsa itu akan menjadi hancur seolah tidak ada. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu saya terinspirasi dari pernyataan ini sehingga ingin saya sampaikan. Judul khutbah saya kali ini adalah tiang pembangunan manusia.
Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya alam semesta ini Allah cipta, Allah sediakan, Allah makmurkan, dan kekayaan yang tidak akan habis sesungguhnya adalah Allah telah sediakan untuk manusia. Allah sudah sediakan, tidak usah khawatir, tidak usah takut kurang, tidak usah takut habis. Allah sudah sediakan. Pastikan keyakinan kita bahwa matematika Allah tidak ada saingannya. Saat mencipta makhluknya, sekecil apapun atau seraksasa apapun, dia sudah Allah jamin bagaimana dia hidup dan bagaimana dia akan berjalan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah telah sediakan taskhir, musakhkhar, semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami'an, segenap, apa saja, tidak ada yang tertinggal. Minhu, semuanya berasal dari Allah, bukan berasal dari siapa-siapa. Semuanya dari Allah. Dan semuanya itu untuk kalian, wahai manusia. Betapa menjadi manusia harus berbahagia, harus bersyukur kepada Allah, harus berbangga, optimis. Yang jadi masalah adalah jangan kemudian terbelokkan atau tersesatkan oleh syaitan, lalu dia merasa ketakutan karena dia khawatir tidak akan mendapatkan hidup. Padahal kalau dia tidak dapat hidup, berarti dia jatahnya sudah habis. Kalau jatah sudah habis, berarti mati betapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita sekalian, lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha wa ajaluha. Tidak akan mati suatu nyawa makhluk hidup kecuali jika telah sempurna, telah selesai, telah habis, telah ludes. Tidak ada lagi persediaan bagi orang itu untuk hidup atau untuk dia memperoleh dan menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia itu Allah catatkan dia masih ada usia untuk hidup, jangan takut, mesti ada rizkinya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin fokus pada nomor satu yang dikatakan bahwa sesungguhnya keberadaan manusia, bahkan eksistensi suatu bangsa dan negara itu adalah manusia. Alam seperti kita hidup di Indonesia yang harus kita syukuri ini, bayangkan daratannya sekian luas, lautannya sekian luas, apa yang ada di dalam buminya sekian kayanya, apa yang ada di dalam lautannya sekian kayanya, pasti Allah sudah perhitungkan cukup untuk mensejahterakan dan memakmurkan bangsa Indonesia. Yang jadi masalah adalah manusia. Karena semua isi alam ini Allah berikan untuk manusia, Allah sediakan untuk manusia. Artinya adalah daratan Indonesia, lautan Indonesia, Allah sudah sediakan untuk manusia Indonesia. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja sebagai manusia Indonesianya itu benar-benar mengerti, sadar, faham dan cerdas, maka harusnya
dia berhasil untuk menjadikan seluruh kebutuhannya terpenuhi, bahkan melimpah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya sederhana, ikuti prosedur pencipta, selesai. Kita punya Allah, alam semesta punya Allah, daratan Indonesia punya Allah, lautan Indonesia punya Allah, semua tunduk pada aturan Allah. Jangankan manusia, seluruh isi alam ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu saya ingin kembali bahwa untuk benar, maju, makmur, berkah, mandiri, disegani, kokoh, menang, dan seterusnya, bangsa dan negara Indonesia ini terutama, sesungguhnya ikuti saja prosedur penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika suatu negeri, dalam artian di sini berarti Indonesia, beriman, bertakwa, penghuninya, warganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak syirik, tidak kufur, tidak munafik, tidak fasik, dia taat, dia bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang hindari. Pasti janji Allah tidak akan Allah ingkari. Pertama adalah wanita, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah mereka para ulama. Jika tiga ini adalah benar, berada di atas jalur yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai prosedur Allah, jangan ragu, Indonesia pasti akan dihindari oleh syaitan, oleh jin, oleh siapa saja yang tidak menghendaki Indonesia. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau terkait dengan perempuan, ini mungkin yang ingin saya sedikit sampaikan. Kalau diurai, dan tentu bukan di sini tempatnya, perempuan itu tidak kurang dari 11 peran. Jika 11 peran ini ajak dilaksanakan oleh para wanita yang berada di bawah tanggung jawab kita, yakin manusia Indonesia akan menjadi benar. Pertama, wanita itu adalah bintun, wanita adalah anak perempuan. Kedua, wanita itu adalah ummun, dia adalah ibu kita. Tiga adalah perempuan itu zaujatun, istri kita. Wanita itu adalah ukhtun, saudari kita. Wanita itu adalah qaribatun, keluarga dekat dari kita, sanak famili terdekat dari kita. Perempuan itu bisa jadi talibatun, dia adalah pelajar, belajar ilmu dari tingkat rendah, bahkan bisa jadi sampai tingkat tertinggi. Perempuan bisa juga menjadi da'iyatun, penyeru, pengajak terhadap jalan Allah, ketakwaan pada Allah, terutama untuk kalangan jenisnya. Perempuan bisa jadi bertindak sebagai murabbiyah, guru, pengajar, pendidik, yang dia adalah tentu akan melahirkan generasi dari sisi nilai dan karakter. Perempuan bisa bertindak sebagai amilatun, muwazzafatun, pekerja, karyawan, jika memenuhi persyaratannya. Wanita juga bisa
dia adalah menjadi orang yang alimatun. Bisa jadi dia seorang ulama dari kalangan wanita, alimah atau alimat. Dan terakhir, bisa juga perempuan itu sebagai mujahidah, berjuang di jalan Allah, ikut bahkan bertempur ke medan perang, seperti bisa dijabarkan melalui sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak itu tentu tidak akan mungkin saya uraikan. Saya ingin garis bawahi terkait dengan wanita sebagai ibu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita soroti wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawab kita. Sudahkah mereka itu sesuai dengan peran minimal yang akan saya sebutkan ini adalah 7. Kalau 7 ini tidak berperan, maka bisa jadi bangsa ini akan menjadi yatim, tidak punya ibu, seolah tidak punya ibu. Padahal ibu itu bukan sekedar mengandung. Ibu itu adalah bukan sekedar melahirkan. Ibu itu adalah bukan sekedar menyusui, mengasuh, tetapi lebih daripada itu, antara lain adalah sebagai berikut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, wanita yang dia adalah sebagai ibu. Ya, ibu ini adalah berarti sepersebelas. Saya garis bawahi ibu. Ibu ini harus mempunyai karakteristik minimal 7. Kalau 7 ini ada, setiap wanita perempuan kita 7 ini ada, maka boleh berharap esok dekat maupun yang akan datang 2045 Indonesia akan menjadi berubah. Pertama adalah, saya awali dari wanita kita harus pada sehat, jangan pada sakit. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu perlu juga dijelaskan tentang sehat ini apa. Sehat tentu adalah sehat jasmaninya, sehat pikirannya, sehat jiwanya, sehat sosialnya, dan seterusnya. Intinya adalah harus sehat, sebab kalau wanita kita tidak sehat, bagaimana dia akan berperan menjadi ibu? Tentu hamilnya, namanya juga ibunya sakit. Melahirkan, bagaimana akan melahirkan dengan normal kalau ibunya sakit? Bagaimana akan menyusui dan mengasuh kalau ibunya sakit? Jadi kesehatan jangan disepelekan. Semua wanita kita harus sehat. Kedua, harus afifah. Afifah artinya harus bersih. Bersih bukan bodinya, tapi jiwanya. Dia mulai dari kalau mengkonsumsi tidak berasal dari haram dan syubhat. Suaminya, walinya jangan memberi dia makan yang berasal dari hasil haram atau syubhat, apalagi dari mencuri, menggarong, dan korupsi. Pasti berpengaruh kepada anaknya. Jadi harus afifah, yang halal-halal saja, yang baik-baik saja, yang thayyib-thayyib saja, yang dikonsumsi oleh seorang ibu. Ketiga adalah harus wadudah. Wadudah berasal dari kata mawaddah. Mawaddah kita sudah sering dengar, artinya cinta. Punya cinta dan kasih sayang. Di dalam hadis, jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya seorang laki-laki sebelum dia memilih seorang wanita untuk dijadikannya sebagai istri, kata Rasul alaihi salatu wasalam, takhayyaru lin lutafikum. Selektiflah kalian terhadap calon-calon tempat nutfah kalian.
Dari sana akan menjelma menjadi janin, dari janin akan membesar menjadi bayi, dan itu adalah anak kita. Jadi bukan sekedar tampang, bukan sekedar body, tetapi harus dengan wadudah. Dia adalah layak untuk dititipi oleh kita nutfahnya. Dan bukan juga sekedar itu, tetapi dia adalah harus penyayang. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tazawwaju al-waduda al-waluda. Ada kata al-wadud. Al-wadud maksudnya adalah orang yang sangat penyayang, orang yang subur berpotensi punya anak yang banyak. Berikutnya adalah wanita kita itu harusnya zakiyah, cerdas, pintar. Dia adalah punya wawasan, termasuk bisa beradaptasi bahkan terkait dengan dunia seperti sekarang, internet dan digital. Seharusnya para wanita kita bersiap menghadapinya dan sudah barang tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wa'iyah. Wa'iyah itu adalah punya wawasan, punya kesadaran bahwa dia adalah seorang ibu, bahwa dia adalah akan melahirkan generasi. Jika ibunya cacat, maka anaknya mungkin akan berpeluang cacat. Dulu Hafidz Ibrahim, seorang syair, mengatakan, katanya, al-ummu madrasatun in a'adadtaha a'adadta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu adalah sekolahan. Jika engkau berhasil mempersiapkan wanita sebagai ibu, sebagai madrasah, engkau sama dengan telah mempersiapkan bangsa yang berkarakter, yang bernilai, yang tentu bertakwa, saleh, muslih, dan seterusnya. Jadi wanita yang harusnya berada di bawah tanggung jawab kita itu adalah harusnya seperti itu, punya wawasan yang luas, pandai, mengerti, sadar akan tanggung jawabnya, bahwa bukan sekedar menjadi ibu rumah tangga. Berikutnya adalah bahwa wanita di bawah kita harus salihah, taat sama suaminya. Sebelumnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah, takut kepada Allah, salihah, senantiasa berhamba, abdun lillahi azza wajalla. Terakhir adalah ini yang menjadi tumpuan kalau kita berbicara tentang pembangunan bangsa. Ibu itu juga harus sebagai pendidik. Ibu itu adalah harus sebagai pendidik. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin menguraikan satu persatu itu, tetapi intinya adalah bahwa kalau para perempuan kita dikeluarkan dari misi dan peran semua yang saya sebutkan itu, maka bisa dipastikan anak-anak kita, generasi kita ke depan adalah akan menjadi generasi yang tanpa didikan. Pendidikan yang sesungguhnya berasal dari rumah, bukan berasal dari rumah kedua, yaitu sekolah. Pendidikan harus diawali dari bapaknya, dari ibunya, dari rumahnya sebagai lingkungan terkecil. Jika cara hidup karena dia masih anak-anak, dia bebas dengan berselancar dengan internetnya, dengan dunia digitalnya tanpa koreksi dan tidak terkendali, bahkan bapak dan ibunya kewalahan, tidak punya wibawa untuk mengendalikan itu, berarti dia sudah dikendalikan oleh anaknya sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang membuat kenapa para ibu dan para wanita kita mereka tidak sesuai dengan jalurnya, dan karena tidak sesuai dengan jalurnya, maka masalah bangsa akan muncul subur bertubi-tubi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita perhatikan, dudukkan wanita-wanita kita sesuai dengan sunnatullah, asal Allah ciptakan mereka.
Allah ciptakan kita laki-laki, dia perempuan, ada perbedaannya, dan perbedaan itu adalah untuk menjadi hikmah, dan akhirnya adalah semuanya akan Allah kumpulkan di dalam surga. Tetapi sudah barang tentu jangan sampai kita termasuk orang yang benar disoroti bahwa perempuannya rusak. Kalau perempuannya rusak, maka bangsanya akan rusak. Begini kalau terjadi, maka benarlah apa yang diramalkan oleh orientalis tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga para ibu, para wanita kita, menjaga para istri dan para putri kita, sehingga kita selamat di dunia dan selamat pula dalam rahmat Allah di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa walah. Wa ba'du. Jamaah Jumatin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kembali mengingatkan, jaga para wanita kita. Ingat bahwa semua kita adalah pemimpin bagi para wanita kita. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin wanita, bukan sebaliknya. An-nisa'u qa'imatun 'alar rijal. Tidak, bukan demikian. Yang benar adalah seperti firman Allah tadi, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Karena itu jangan mau digeser dari sini. Perhatikan aurat mereka. Jangan sampai aurat mereka kemudian dibuka menjadi bertelanjang, lalu semua laki-laki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian biarkan para wanita berlaku kefasikan, lalu bisa menjadi dayus, dan kalau sudah jadi dayus, laki-lakinya tidak akan masuk surga. Jangan biarkan wanita itu adalah beremansipasi sebagaimana yang salah, setara laki-laki dengan perempuan, tetapi jangan melanggar apa yang menjadi ketentuan Allah SWT. Apa yang bisa dikerjakan oleh perempuan bisa jadi akan sukses jika dikerjakan oleh dia, karena dia pakar di bidang itu. Tapi belum tentu jika dikerjakan oleh laki-laki. Tetapi tidak semua apa yang dikerjakan harusnya oleh laki-laki dikerjakan oleh perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya laki-laki. Posisikan seperti Allah sudah posisikan laki-laki di mana, perempuan di mana, sehingga ini akan bukan saja mengikuti kehendak Allah, tetapi juga akan mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisikan ibu sebagai pendidik. Biarkan dia mempunyai pengetahuan yang luas, bisa mendidik anak kita dengan baik, dan dia adalah menjadi madrasah. Kalau ini dibiarkan dan diberikan mungkin kepada orang yang tidak tahu apalagi yang salah, maka jangan menyesal jika anak-anak kita menjadi durhaka, na'udzubillah, dan tentu tidak akan menjadikan bangsa ini berkelanjutan. Saya ingin ingatkan dengan ayat yang setiap kita familiar, tetapi mari kita laksanakan dengan seksama. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Setiap kita pasti mati, tidak ada yang abadi. Setiap kita pasti dimintai tanggung jawab tentang dirinya, tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an usratihi wa zaujatihi. Laki-laki adalah pemimpin dan dia akan ditanyai oleh Allah tentang keluarganya dan istrinya. Mudah-mudahan
Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga berhasil menjadi laki-laki dan berhasil untuk menjadikan dan memposisikan wanita sebagai dan sebagai madrasah, sehingga bangsa yang kita cintai ini adalah menjadi bangsa yang soleh dan barokah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal ghala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma unsurul Islam wal muslimin. Allahumma aslih syabab wa fatayat al muslimin. Allahumma unsur al Islam fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika min syarri a'daika a'da'ad din. Allahumma man arada bil islami wal muslimina syarran fa asghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.